salah satu jitun huna jitun wahasluhuna jitun. 3 hal yang guyonnya dianggap beneran, benerannya dianggap beneran. Yang pertama talak tadi, yang kedua ucapan akad pernikahan, yang ketiga adalah ricok, itu pembebasan budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ambil faedah ketentuan-ketentuan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedemikian mengharapkan atau sedemikian gembira menerima taubat seorang hamba itu, pelajaran pertama bahwasanya Allah itu memiliki rasa gembira atau sifat gembira dikala menerima taubat hambanya. Catatan, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh terhadap taubat kita. Segenap manusia dari sejak awal diciptakan sampai kelak akhir zaman, akhir diciptakan, manusia dan jin sekalipun, kalaupun mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menambah kemuliaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, manusia, jin, iblis sekalipun, setan sekalipun, seandainya mereka tidak ada yang ingkar satupun, semuanya taat kepada Allah, tidak menambah kemuliaan karena kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah sudah sempurna. Sebaliknya, apabila seluruh makhluk ini ingkar kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandaskan bahwa meskipun Allah itu sangat senang, sedemikian senangnya, kesenangan Allah, kegembiraan Allah tidak terukur oleh akal kita, karena akal kita sudah mentok tadi itu. Kegembiraan yang digambarkan Rasulullah tadi sudah mentok, sedemikian yang sudah orang kehilangan dan ketemu, dan orang itu gembira sampai ngomongnya sampai konslet gitu ngomongnya, Pak. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Konslet ini sudah sampai segitu, dan Allah kegembiraannya di atas itu. Bukan berarti Allah butuh taubat kita, tetapi Allah hanyalah senang, sangat senang ketika mendapati hambanya bertaubat. Ini catatan pertama. Kita yakini bahwa Allah memang gembira, tetapi bukan berarti Allah butuh taubat kita. Kitalah yang butuh atas pertaubatan itu. Kitalah yang butuh mendapatkan sambutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah yang butuh diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengapresiasi dengan bentuk kegembiraan yang kadar kegembiraannya tidak tergambarkan, tidak terlukiskan, tidak bisa dirumuskan, tidak bisa, ya, algoritma komputer itu tidak bisa menampilkan sudah. Memori otak manusia, kesadaran manusia tidak bisa menampilkan bentuk asli dari kegembiraan yang dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akal kita sudah dimentokkan tadi dengan contoh yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak butuh taubat kita, tetapi bahwasanya apabila kita bertaubat, Allah sangat-sangat gembira. Yang kedua, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwasanya suatu kesalahan yang tidak dibarengi dengan niat untuk berbuat salah, atau kesalahan yang tidak disengaja,
itu tidak menghadirkan dosa atau dima'fu. Ini berlaku umum terhadap semua bentuk kesalahan apapun. Ini berlaku umum. Tadi itu kalau kalimat Allahumma anta abdi wa ana rabbuk tadi itu dinyatakan dengan penuh kesadaran, dengan bukan karena kekeliruan, ini sudah kufur, Pak, kafir ya. Tetapi karena tidak sadar, gak sengaja, ini maka tidak apa-apa, tidak dosa atau dimaafkan. Tidak dosa. Seorang berburu, beberapa orang begitu berpencar, berburu, yang dua bareng, yang beberapa orang berpencar. Apakah di mana itu? Di gunung apa itu kan? Kukusan atau tempat berburu. Misalkan pakai senapan kaliber 5,5. Kalau 4,5 ini untuk burung, kalau 5,5 ini untuk babi hutan, untuk kijang. Kalau kena manusia juga bisa mati. Kemudian mengendap-endap, Pak, kerosak di kejauhan itu, kayaknya kijang. Ditembak, Pak, jeda, waduh, bilang aduh kijangnya, ini kijang api ini. Ini tembak lagi, jeda, waduh, dihampiri, Pak, ternyata temennya, Pak, mati sudah. Lah ini apa dosa? Enggak dosa. Tapi dia masih wajib membayar denda. Kalau dalam hukum positif kita ya tetap masih kena proses hukum dan dipenjara dengan pembunuhan tidak sengaja. Kayak orang kecelakaan atas kelalaian. Ya 15 tahun atau enggak tahulah berapa. Tapi masih tetap harus diselesaikan hubungan hakul adaminya. Dengan penjara lah, atau kalau di Arab Saudi itu diterapkan hukum Islam dengan denda. Tetapi di hadapan Allah, orang ini tidak berdosa sama sekali. Anak kecil, Mas Farhan ini misalkan, anak yatim kita ini main apa Pak, ketapel, nepili mangganya sendiri sebenarnya, pasrah gitu. Suaranya jauh krompiang, kok apik ya suaranya ya, tak tepil lagi lah, serowet, krompiang lagi, ternyata kacangnya tetangga habis, kena ketepel. Ini nggak sengaja juga, di hadapan Allah tidak berdosa, tetapi orang tuanya harus ganti, tetap harus ganti. Ini ya Pak, jadi terhadap kalimat yang sensitif sekalipun, bapak dengan ibu, orang desa misalkan jarang-jarang ke kota, pas ke kota masuk mall, lebur Pak ke sana ngelihat apa, tadinya berdua terus gandengan, ngelihat apa agak ke sana, ibunya bapaknya tahu apa ke sana, akhirnya jauh, muter-muter, hilang Pak, wah hilang, akhirnya hilang. Begitu hilang, laporan satpam diumumkan. Akhirnya dengan proses yang melelahkan, mana naik turun beberapa lantai gitu, naiknya lewat tangga, takut lewat eskalator itu. Kemudian ketemu, begitu ketemu, ya bune, ibu deh, bune apa? Bune, ketemu, kamu tak cerai. Misalnya seperti itu. Padahal ingin, wah aku sayang kamu, maunya seperti itu. Nah kalimat seperti ini, kalau tidak sengaja, tidak jatuh talak Pak. Tapi kalau sengaja, meskipun guyon, itu jatuh talak. Misalkan gini, Pak, kita itu kan sudah nikah puluhan tahun ya. Ayo coba, kamu kalau misalkan saat-saat sudah bahagia gini, kamu cerai saya, berani nggak coba? Ini kan guyon. Bapaknya, oh mana siapa takut, laki-laki, kamu saya cerai sekarang. Guyon Pak, ini jatuh talak benar. Ya, jadi ada 3 hal. Yang guyonnya itu dihukumi serius, seriusnya dihukumi serius, gitu ya. Salah satu jitun huna jitun wahasluhuna jitun.
Tiga hal yang guyonnya dianggap beneran, benerannya dianggap beneran. Yang pertama talak tadi, yang kedua akad, ucapan akad pernikahan, yang ketiga adalah ritok, itu pembebasan budak. Jadi jangan main-main dengan kata cerai, Pak. Itu meskipun guyon, tak cerai misalkan. Bahaya itu. Nikah etok-etokan, adegan sinetron misalkan, dengan kalimat yang nyata. Makanya kalau kita amati, Pak, film-film itu, pernikahan itu tidak pernah sempurna kalimatnya. Karena kalau sempurna kalimatnya, nikah si Fulan bin ini, saya nikahkan dengan putri ini. Kalau itu diucapkan meskipun hanya adegan, itu jatuh hukum nikah. Demikian juga dengan pembebasan budak. Meskipun hanya apen-apen atau etok-etok, itu kalimat pembebasan budak itu akan dianggap sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.